Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, aku dan kamu. Salam serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat muslim dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta seluruh teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Adakah dari teman-teman yang belum kenal sama saya? Tidak. Perkenalkan, nama saya Yumna Zitiana Diva dari kelas 6 akan membawakan pidato yang bertemakan Isra Mi'raj. Lupa. Nah, ngomongin tentang Isra Mi'raj, teman-teman ada yang tahu apa itu Isra Mi'raj? Arti kata Isra Mi'raj terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat pertama yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna nuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu yang telah diberkati sekelilingnya agar kami peringatkan kepadanya kekagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Isra ayat pertama. Jadi arti kata Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan untuk naik ke Sidratul Muntaha, langit tertinggi. Perjalanan Rasulullah SAW untuk menuju ke Sidratul Muntaha tidak sendirian. Beliau ditemani oleh salah seorang malaikat pertama, yaitu malaikat Jibril, dengan menunggangi seekor kuda yang bernama Buraq. Ketika Nabi Muhammad telah sampai di Sidratul Muntaha, beliau mulai memerintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Muhammad agar mengajarkan kepada umatnya untuk sholat 50 waktu dalam sehari. Bayangkan jika kita sehari sholat 50 waktu, secapek apa sih? Sebatas apa? Kita aja nih yang sholat sehari 5 waktu masih ada rasa malas kan? Contohnya, waktu udah azan Isya, kita masih nonton TV. Nanti dulu deh, nonton TV dulu, nonton sinetron dulu, sampai kebablasan jam 10. Waduh, pengen sholat Isya nih, tapi nonton HP dulu deh, scroll TikTok dulu. Dan akhirnya sampai jam 11, belum sholat, tapi malah ketiduran, dan sampai kebesokan paginya kelewat sholat Isyanya. Kira-kira seperti itu orang yang sering menunda-nunda dalam sholatnya. Yuk teman-teman, mari kita perbaiki sholat kita yang asalnya sering menunda-nunda sholat menjadi tepat waktu dalam ibadah. Yang asalnya sholatnya sering cepat-cepat dan berasa khusyuk menjadi khusyuk. Teman-teman, kita sholawatan yuk sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sholatullah salamullah ala taha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ketika Nabi Muhammad telah menerima perintah untuk sholat 50 waktu
Lalu akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah berkali-kali lipat sehingga menjadi 5 waktu dalam sehari. Betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala, betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Sayang beliau kepada umatnya sehingga mengasalnya sholat 50 waktu menjadi 5 waktu. Begitu juga dengan Nabi Muhammad, beliau sayang kepada umatnya sehingga kasihan kepada umatnya dan menjadi sholat 5 waktu. Ke pasar bersama ayah.